Bu Nur Haryanti. Bu Nur Haryanti ini kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, katanya beliau ini datang ke Kalimantan ini merantau ya? Iya, benar Bu, benar. Benar ya? Benar sekali Bu. Oke, dari Tapanuli Selatan akhirnya ke Kalimantan, itu gimana ceritanya? Sedikit aja Bu. Oh iya, terima kasih Bu Yeni. Sedikit berbagi, saya sampai ke Kalimantan Timur ya. Saya itu pernah ke Batam dan di tahun 2007 2006 ya, terakhir 2006 saya bekerja di sana sebagai quality control juga di satu perusahaan, dan di tahun 2008 itu ada krisis global. Nah, karena di sana besar juga ya untuk kehidupan kami itu besar ya, kurang lebih seperti di Kalimantan. Di sana kalau hanya makan basic, hanya gaji pokok, itu hanya pas untuk saja. Dan untuk kebutuhan lain sudah susah karena tidak ada liburnya. Dan saya memutuskan datang ke Kalimantan ini karena saya dengar di sini masih dan saya ke salah satu koperasi, itu ada teman yang bawa, sih gajinya sedikit ya, saya tidak memandang gaji, saya hanya sampai ke sini dan langsung bekerja, itu paling utama, gaji 600.000. Dan di situ saya berpikir saya tidak mungkin makan gaji segini, dan saya langsung belajar komputer karena saya SMA, saya tidak bisa komputer sama sekali juga ya. Saya sempat training komputer 3 bulan, langsung saya jadi kerani di salah satu perusahaan sawit juga. Dari situ saya menikah karena calon suami saya juga ada di sini. Dan bertepatan dia kerja di tambang dulu sebelum kerja buka sembako ya, di tambang, dan saya setelah menikah ikut suami ke Barat ini Bu. Dan sampai sekarang masih di Barat. Begitu Bu ceritanya. Ekonomi juga paling utama itu karena ekonomi juga, karena orang tua bukan orang kaya dan tidak berada, dan saya pun sekolah tinggi ya. Jadi saya berpikir di sini masih ada peluang usaha gitu. Oke, baik. Berarti kegigihannya Bu Nur, keuletannya, ini terlihat dari bagaimana beliau berani merantau seorang diri tanpa kenalan gitu ya, tanpa keluarga, sanak famili, akhirnya beliau menetap di Kutai. Luar biasa. Oke, baik, untuk pertanyaannya boleh diketik di chat ya Bapak Ibu, silakan. Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Oke, ya pertanyaan dari Nathan, cara menawarkan produk lewat digital marketing. Kalau Bu Nur ini tipikal yang menawarkan di digital marketing atau offline? Terima kasih Bu. Saya sendiri di offline Bu, di offline karena saya paham dengan di digital itu kurang paham, masih belajar. Oke, baik. Jadi offline ya Bu? Offline Bu kebanyakan. Oke, sekarang ke Mbak Nurin. Mbak Nurin lebih prefer ke digital atau ke offline? Kalau saya 50-50 ya Bu. Biasanya saya promonya via WA status atau Instagram status, akhirnya orang pada kepo-kepo begitu. Tetapi setelah bergabung dan sebagainya, kalau dia satu kota saya akan datengin, jadi ngobrol gitu. Jadi tetap offline saya tetap jalan gitu. Kadang-kadang orang nggak ada yang bisa nyambung kalau by online, akhirnya saya tetap ketemu. Jadi se 50-50 aja. Oke, baik. Bisa online, bisa offline ya. Oke, bagaimana menyikapi kakak-kakak semua para testimonior dalam memasarkan atau mengenalkan produk yang menjatuhkan produk-produk kakak? Oh, ini sepertinya adik ya. Ari Mustafa ini adik berarti. Jadi manggilnya kakak-kakak gitu. Gimana nih, Mbak Nurin, cara mengenalkan produk? Yang perkenalkan produk, yang menjatuhkan produk. Ya, fokus pada kelebihan kita. Jadi kalau kita sudah pernah pakai produknya, ya kita suka produk Keke, kita sudah cinta produk Keke, kita kan ngomong itu pasti apa adanya. Yang terkesan promo hard selling gitu, tetapi kita menyampaikannya lebih ke nyantai. Ini aku udah pakai selama beberapa bulan, beberapa tahun, dan memang ada kebaikan. Yang masalah itu kalau
kitanya yang goyah gitu loh, ikut goyah. Kalau mereka melihat kitanya kuat ya nggak akan ini kok, nggak akan, pasti keikut gitu loh ngobrolnya. Tapi kalau kitanya sendiri, iya ya memang Natis jelek ya, emang Super Green Food gitu ya, apakah produkku ini nggak terlalu bagus ya, akhirnya kan kita yang apa ya, yang juga nggak terlalu kuat, itu bahaya. Kalau menurut saya kitanya sudah suka produk Keke, udah cinta, udah menikah dengan produk Keke dan Kekenya, kayaknya nggak masalah orang mau menjelekkan, nah ini bagus, kasih tester, biarkan produk yang berbicara, mungkin lebih ke seperti itu. Ya, betul. Branding diri sendiri juga ya, Mbak Nurin ya. Oke. Iya. Baik, itu juga yang dilakukan oleh Bu Nur Haryanti tadi ya. Benar ya? Benar, Bu. Dan itu dipraktekkan untuk memperkenalkan produknya kepada prospek ataupun mitra Keke yang lainnya dengan memakai produknya dulu ya. Iya Bu, kalau di saya sendiri Bu ya, pribadi ya, kalau ada yang seperti itu, saya itu tanggapi santai saja, karena saya kan sudah pakai produk Keke ini dan sudah tahu manfaatnya. Saya cari testimoni Bu, makanya saya cari sakit dulu. Nah di tetangga saya jumpain Bu, seperti dulu ya, sebulan saya gabung, memutuskan untuk aktif di Keke. Itu ada, pas saya prospek, saya tawarin, dia itu geleng saja, nggak percaya. Pas dia jatuh, kakinya patah, saya jumpai dia ke rumah. Saya kasih Super Green Food, karena dia ada makan 10 butir, saya tunggu dia setengah jam. Begitu Bu cara. Setelah itu testimoni saya yang lain, jadi saya santai aja, tidak mau tergoyah. Memang sih kalau orang yang tidak pemakainya rutin, yang tidak tahu rasanya seperti apa minum produk ini, dia akan tergoyah dan down ya. Tapi kalau saran saya jangan, mending dipakai dulu, baru cari testimoni. Tidak usah yang sakit parah, yang sakit dulu. Contohnya butuh vitamin C, yang sering bersin dan batuk. Itu aja Bu dari saya. Jadi jangan gampang pesimis gitu aja. Oke. Ini ada juga yang tanya, bagaimana sih tips sukses di masa pandemi? Ya Bu. Tips sukses di masa pandemi ini menurut Bu Nur gimana selama menjalankannya? Bu, ya itu harus fokus, konsisten, jangan hanya melakukan sekali langsung puas, tetap dilakukan dan fokus, jangan lihat produk sini, fokuslah di satu MLM gitu ya, itu akan lebih berpotensi untuk sukses dan tidak usah dengar-dengar produk orang lain, fokus aja di kualitas produk kita. Itu aja yang diceritakan. Itu dia tipsnya, fokus ya Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaan untuk Mbak Nurin sepertinya nih ya. Pada saat menawarkan kepada teman-teman di kampus, pernah dapat penolakan nggak? Kalau iya, bagaimana cara mengatasi penolakannya? Iya. Kalau dibilang penolakan ya pasti ada ya Bapak Ibu. Kemarin mitra saya yang Bapak Robin itu penolakan katanya nggak ada. Kalau saya itu kayaknya selalu ada ya. Bahkan sampai sekarang aja saya ditolak itu ya sering gitu. Nggak dulu Mbak Nuri dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya ditolak sama teman-teman di kampus, ya kira-kira 1 bulan 2 bulan di awal saya berjuang di Keke itu hampir nolak semua kok. Cuman dan saya waktu itu ngobrol tentang Keke, kalimatnya tidak tertata, abstrak. Nah sehingga saya introspeksi cara ngomong saya ini gimana ya. Jadi saya nggak nyalain orang, maksudnya dia nggak open minded, dia orangnya super ya, nggak gitu. Tapi saya introspeksi. Mungkin cara ngomongnya saya yang kurang tertata, mungkin cara ngomong saya yang meremehkan dia, atau mungkin saya kurang ngomongin tentang produknya, mungkin saya nggak banyak mendengarkan, jadi kembali ke introspeksi. Nah kalau kitanya sudah banyak perbaikan dari cara begitu ya, nanti proses terus kita ini kok Bu Jenny, maksudnya proses tetap ada, lama-lama kan jatah gagal itu habis, akhirnya 1 orang gabung, 2 orang gabung, 3 orang gabung, lama-lama ya banyak gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya yang sering juga ditanyakan. Pernah nggak sih mengalami kejenuhan atau jatuh pada saat berbisnis di Keke? Bagaimana solusinya untuk segera bangkit
dalam keterpurukan? Mbak Nurin, silakan. Gimana tadi Bu? Untuk segera bangkit. Segera bangkit. Semangat Ingat lagi. impian. Ya, ingat impian. Jadi kalau saya dulu kepengen 1,5 juta stabil setiap bulan, kan itu tempaannya banyak ya. Di awal mengerjakan kalau sekarang sih enjoy aja, maksudnya nggak dibawa ke hati. Orang hilang, saya rawat hilang, ya udah, ya berarti itu proses untuk nanti saya ketemu sama yang lebih baik gitu. Tapi kalau dulu mungkin ya saya banyak kecewa, saya banyak sedih gitu ya, orang nolak kayaknya sedih, tapi karena ingat 1,5 juta gitu ya, karena ingat harus membayar uang kos-kosan, harus tanpa sokongan orang tua ya pengen bisa begitu ya, akhirnya kita lakukan aja gitu. Oke. Jadi ingat itu aja. Ya, oke. Yang terakhir, next ke depannya tahun 2021 apa nih targetnya? Selain tadi ada renovasi rumah, Mbak Nurin. Oh, saya targetnya S2 sudah. S2 sudah, crown sudah. Siap-siap mau renovasi rumah. Tahun 2021 Royal Crown? Iya, amin. Okay. Amin. Terus juga sudah ada beberapa orang yang akan crown ya. Saya dukung untuk jadi crown dan emerald yang baru-baru ini semoga banyak muncul di 2021. Sudah ada agendanya. Baik, ada 600 orang yang hadir di sini. Kita mengamini ya semuanya ya untuk next targetnya tahun 2021. Sekarang ke Bu Nur. Bu Nur, next tahun 2021. Terima kasih Bu. Saya targetnya di 2021 jika Tuhan mengizinkan, saya ingin menjadi Royal Crown dan juga banyak dari mitra-mitra saya yang di Kutai Barat terkhususnya ya bisa menjadi crown juga, karena bukan hanya saya yang harus merasakan, semuanya harus merasakan. Dan saya doakan juga yang ada di job ini, yang masih manajer, supaya cepat bisa seperti saya langsung crown ya, seperti itu. Dan mendapat income dan kesehatan itu paling utama juga. Terima kasih. Itu yang paling utama. Oke, tidak memikirkan diri sendiri ya, tapi pikirin para mitra jaringannya juga ya, otomatis semuanya keberkatan ya. Semua target pasti tercapai. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk para pembicara kita pada malam hari ini. Ya, berikutnya masih ada ya guest speaker kita yang kita sudah tunggu-tunggu pastinya, seorang Royal Crown Star Director. Beliau masih muda, pencapaiannya luar biasa. Ya, Bapak Ibu, ini